Kita lihat bulan purnama ya saudara. Kalau di saya melihatnya itu kalau mata telanjang itu seakan-akan itu dua ya, pinggirannya itu hijau terang. Nah, penampakannya itu ini bulannya. Nah, baiklah kita serap dan akan saya cari di alam mimpi. Nah, baiklah kita lanjut besok berita yang saya wajar. Mode tempur Satrio Piningit sudah diaturkan sejak 8 bulan 8 2025, yaitu tanggal 8 Agustus kemarin. Ini sudah berjalan menuju 3 hari guys saudara. Di malam yang tadi malam kan bulan purnama, dan tadi malam yang saya dapatkan di visual mimpi yang sudah saya utarakan juga di tanggal 8 Agustus kemarin, ternyata yang aktif dan berkeliaran di udara yang membuat nyaman jiwa atau yang kita rasakan itu begitu nyaman indah, itu ternyata adalah mode tempurnya sudah aktif. Mode tempur sang kesatria leader kita menika sudah diaktifkan, dan mulai tanggal 8 kemarin segalanya kan sudah mulai terbalik, segala sesuatunya itu sudah mulai terbalik, dan mantra yang harus diucapkan untuk mengesahkan sesuatu masuk rumah, kalau di ajaran yang sebelum para tamu itu kan assalamualaikum pembukaannya itu, dan bagi jiwa-jiwa Nusantara, jiwa-jiwa terpilih asuhan yang Sabdo Palon atau Ki Semar Badranaya adalah pengucapan Rahayu dan dilengkapi dengan dari kitab Jawa kita, Ngoto Bogomo Nyoyo Jodopo Lawa Satodo Korocanoho sudah aktif, boleh masuk, dan mode-mode lainnya sudah akan disahkan atau dikabulkan. Sudah terpencet mode karma, mode tempur eksekusi hawa gelap dari jiwa-jiwa cahaya dari lidi-lidi Nusantara yang disatukan menjadi sapu akan membersihkan sampah seluruh dunia melalui avatar 4 elemen, dan yang kelima elemen dimiliki satria menika. Ketika seseorang memutuskan untuk menjauhi dunia dan seseorang itu tidak meninggalkan keramaian atau kehidupan sosialnya, secara nyata seseorang dilihat tetap biasa, tapi di kedalaman jiwanya sejatinya sudah meninggalkan hiruk pikuk. Itu adalah sebuah sikap dari laku spiritual dari seseorang yang namanya Topo Ngrame. Jumpa lagi dengan dongengan unik lala, dongengan untuk jiwa-jiwa terpilih, jiwa-jiwa sepi, jiwa-jiwa hening yang sudah tidak tertarik dengan gemilau kenikmatan dunia.
para jiwa-jiwa yang sudah terbimbing dan tercerahkan, yang siap mendedikasikan dirinya dengan ketulusan jiwa dan kecemerlangan perjalanan yang diperjalankan. Para mereka yang sudah kenyang dengan segala pahit getir kehidupan, dengan segala kekecutan, segala kemunafikan, ya mereka yang sudah muak, sudah capek dengan segala perilaku munafik dan perilaku yang tidak berbudi pekerti, sudah memasrahkan segalanya pada ilahi, pada kekuasaan alam, pada kesejatiannya yang sesungguhnya adalah manusia itu sama, terlahir tanpa apa-apa kecuali yang menempel pada badannya. Dan para jiwa-jiwa terpilih menika sudah melampaui itu semua, sudah pada titik akhir, titik rendah. Kemudian sudah menanti karma baik yang dilakukan selama ini, menjalani karma-karma lanjutan tentang kehidupan cinta yang tanpa mereka sadari sudah mulai mengarah ke para pasangan jiwa yang sesungguhnya. Wahai para temanku, para jiwa-jiwa terpilih yang baik dan mulia, sudah mulai dirasakankah apa yang bersiar, yang berkeliaran di udara menika, yang mengabarkan bahwa jodoh sejati atau cinta sejati sudah mulai mendekat? Tentu kalian tidak akan percaya, karena jodoh sejati yang selama ini yang dipertemukan kepada kita, yang membuat kita menunggu, yang seakan-akan dipisahkan oleh keadaan, dipisahkan oleh sesuatu yang tidak jelas, tiba-tiba terputus, tapi kita menyayangi meskipun sakit, pada akhirnya kembali pada yang kita rasakan terdahulu, yang menimbulkan tanda tanya kenapa semua ini terjadi. Dan pada akhir yang membuat patah itu, kita kembali saat kita patah. Ada yang karena memang itu bukan pelabuhan terakhir kita, ada yang juga justru pelabuhan terakhir yang tertutup rantai pembukanya. Tapi saat ini tidak akan bisa dihindari lagi, dan jika yang kita, perasaan kita yang kita sayangi, yang tanpa kita tahu kita yang mempunyai cinta syarat itu kembali, itu adalah karena penyempurnaan jiwa yang telah pergi, dididik untuk kembali menjadi versi terbaik. Jangan pernah ada dendam, jangan pernah ada, semuanya kita pasrahkan kepada siapa yang nantinya tiba-tiba datang kepada kita dengan segala ketulusan, dengan kelembutan, dan saat kita menatapnya, kita akan langsung diberi kode oleh alam, oleh keadaan. Kita akan mengalami suatu yang tidak bisa dijelaskan, saudara. Kita akan melupakan segalanya, dan tiba-tiba akan bisa dan melupakan segala sakit hati tanpa harus dalam perencanaan sesuatu itu. Semuanya akan dipersatukan oleh alam. Gimana menjelaskannya, ya saudara? Nanti kita tahu sendirilah. Jadi gak usah galau. Galau pun galau yang baik, galau yang indah, galaunya orang yang sedang jatuh cinta,
atau galaunya seseorang yang sedang menunggu kekasihnya dengan satu keyakinan, kita pasti dipersatukan. Seperti itu. Kekuatan cinta yang sebenarnya adalah yang bisa memaafkan, membuat kita bahagia. Kalau cinta tidak akan membuat menderita, sedih. Saat kita bertemu dengan si dianya, sesuatu perasaan tiba-tiba indah, saling tarik menarik seperti magnet, seperti itu, dan akan tercium aroma yang wangi jiwa, keindahan jiwa, dan seperti ada musik yang mengajak kita menari-nari atau kita merasa seakan terbang dengan keindahan yang entah itu bagaimana menyebutkannya, di mana logika seseorang sudah tidak berfungsi lagi, di mana satu perencanaan yang sudah ditata matang-matang itu hancur lebur oleh keinginan menyenangkan si dia, dan tidak ada rasa termanfaatkan atau dimanfaatkan, dan semua langsung kita arahkan ke Yang Maha Kuasa. Begitu indahnya kita dipertemukan dengan cara yang tanpa kita mampu merencanakan, yang direncanakan manusia. Dan jika yang mempertemukan alam itu seperti mengatakan saudara, saya menceritakan begini saja, saya merasa indah, merasa damai, merasa bahagia, karena menyelami perasaan yang dalam angan yang membawa kesehatan jiwa kita, dan otomatis raga kita akan tersehatkan oleh perasaan positif, perasaan indah, perasaan menyehatkan dan menyenangkan, bahagia. Itulah cinta itu, seperti itu sederek yang sebenarnya. Saat kita sudah memasrahkan jiwa kita, cinta kita, dan apa yang kita perjalankan selama ini, kita dengan keikhlasan, apapun yang alam ujikan kepada kita, penderitaan atau kesedihan atau masalah yang bertubi-tubi menghampiri kita sejak kecil maupun sampai dewasa, kita digembleng dengan asam garam kehidupan, dengan segala kepahitan dan segala asin kecut kehidupan yang selama ini selalu pasti kita juga mengalami kesedihan itu, pasti sederek, karena semua jiwa terpilih akan mengalami itu. Suatu pergolakan, suatu berusaha menetralisirkan, berusaha pemfilteran dan sebagainya, jadi sebagainya, yang muaranya adalah karena demi menuju satu titik tampungan, satu titik finish yang akan membuat kita nyaman, tenang, damai dan sebagainya, tidak memakai ambisi, tidak memakai cita-cita dan sebagainya, kecuali cita-cita sehat jiwa dan raga, dan kita tidak merugikan orang lain. Ya saudara, itu yang satu paling, jangan merugikan orang lain. Energi cinta para kesatria dan sang leader kita Satrio Piningit yang mungkin sudah di depan pintu, tinggal menunggu kuncinya,
terbuka karena gemboknya sudah beliau pegang, rantainya sudah ada di tangannya. Tangan yang terborgol tinggal membuka kunci dari twin flame-nya, dari cerminan jiwanya. Jodoh kekasih sejatinya sejak di kehidupan sebelumnya sudah memedarkan aroma ke seluruh jiwa-jiwa terpilih untuk segera menyusulnya. Mengatakan kemawon sederek, mugi-mugi panjenengan rahayu, selamat sehat, tansah bahagia menunggu datangnya saat itu tiba.